Perkenalkan, nama saya Ajeng Apriani dengan NIM SSI 2023 03 488. Bagian pertama adalah latar belakang. Kendaraan keluarga merupakan salah satu kebutuhan paling penting kehidupan sehari-hari. Kendaraan ini hanya digunakan sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung aktivitas keluarga seperti bekerja, bersekolah, berbelanja, maupun melakukan perjalanan bersama. Saat ini terdapat berbagai pilihan kendaraan keluarga dengan spesifikasi harga dan fitur yang berbeda-beda sehingga seringkali menimbulkan kebingungan dalam menentukan kendaraan yang paling sesuai. Dalam memilih kendaraan keluarga, konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kapasitas penumpang, konsumsi bahan bakar, fitur keselamatan, serta biaya perawatan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan suatu SPK yang dapat membantu proses pengambilan keputusan secara objektif dan struktur. Permasalahan keputusan bagaimana menentukan kendaraan keluarga terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang dianggap paling sehingga dapat membantu calon pembeli dalam memilih kendaraan yang paling sesuai dalam kebutuhan keluarga. Tujuan SPK adalah untuk membantu menentukan kendaraan keluarga terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan menggunakan metode APHP dan TOPIS, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang akan dibandingkan adalah ada 5 alternatif kendaraan. Yang pertama ada Toyota Avanza, kedua Mitsubishi Expander, yang ketiga Suzuki R3, yang keempat Honda PRF, yang kelima Daewoo Xenia. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan kendaraan keluarga ini ada 5. C1 harga, kriteria cost. C2 kapasitas penumpang, benefit. Yang ketiga konsumsi BPM, benefit. Yang keempat fitur keselamatan, benefit. Yang kelima biaya perawatan, cost. Penjelasan kriteria ini, harga C1 merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli kendaraan. Semakin murah harga maka semakin baik, sehingga kriteria cost. Kapasitas penumpang C2 menunjukkan jumlah orang yang dapat menampung kendaraan. Semakin besar kapasitas maka semakin baik, sehingga termasuk benefit. Yang ketiga, konsumsi BPM C3 menunjukkan tingkat efisiensi bahan bakar kendaraan. Semakin irit kendaraan maka semakin baik, sehingga termasuk benefit. Fitur keselamatan C4 meliputi airbag, ABS, EDP, adaptive control hitch, start assist fitur. Keselamatan lainnya, semakin lengkap fitur keselamatan maka semakin baik, sehingga termasuk benefit. Biaya perawatan C5 merupakan biaya servis perawatan rutin kendaraan. Semakin rendah biaya perawatan maka semakin baik, sehingga termasuk cost. Kriteria C1, C2, C3, C4, C5, C11, C23, C33, C4 setengah, C52, C2 sepertiga, C21, C2. Selanjutnya ada menghitung total kolom. Yang pertama 4.167, yang kedua 8.000, yang ketiga 9.500, yang keempat 2.500, yang kelima 10.000. Normalisasi matriks APHP, contoh perhitungan C1 terhadap C1, 1 dibagi 4,167 sama dengan 0,240. C2 terhadap C1, 0,333 dibagi 4,167 hasilnya 0,080. Berdasarkan matriks keputusan yang terdiri dari alternatif harga, kapasitas, BPM, keselamatan, perawatan. Yang pertama A1 250, 7, 14, 8, 7. A2 290, 7, 15, 9, 7. A3 270, 7, 16, 8, 8. A4 320, 7, 14, 10, 8. A5 245, 7, 13, 7, 6. Matriks normalisasi rumus. Hasil normalisasi berikutnya ada hasil normalisasi alternatif C1, C2, C3, C4, C5. A1
yaitu C1 0,406, C2 0,447, C3 0,434, C4 0,419, C5 0,95. Yang kedua A2, yang pertama C1 0,471, C2 0,447, C3 0,465, C4 0,471, C5 0,395. A3 C1 0,438, C2 0,447, C3 0,496, C4 0,419, C5 0,51. C4 yang pertama C1 0,520, C2 0,447, C3 0,434, C4 0,524, C5 0,51. A5 yang pertama C1 0,398, C2 0,447, C3 0,403, C4 0,367, C5 0,38. Matris normalisasi bobot. Normalisasi kali bobot AHP alternatif C1, C2, C3, C4, C5. Berikut ini tabel dari A1. Yang pertama C1 0,108, C2 0,067, C3 0,050, C4 0,157, C5 0,037. Yang kedua A2 C1 0,125, C2 0,067, C3 0,054, C4 0,176, C5 0,037. A3 C1 0,117, C2 0,67, C3 0,058, C4 0,157, C5 0,042. A5 yang pertama C1 0,106, C2 0,67, C3 0,047, C4 0,137, C5 0,32. Solusi ideal positif A+. Kriteria C1 yaitu nilai 0,106, C2 0,067, C3 0,058, C4 0,196, C5 0,037. Yang tahap selanjutnya nilai preferensi rumus V sama dengan D minus dibagi D minus plus D plus. Alternatif nilai preferensi A1 0,482, A2 0,607, A3 0,411, A4 0,637, A5 0,359. Analisasi hasil ranking akhir, ranking alternatif nilai. Yang pertama Honda BR-V 0,634, yang kedua Mitsubishi Xpander 0,607, yang ketiga Toyota Avanza 0,48, yang keempat Suzuki Ertiga 0,411, yang terakhir Daihatsu Xenia 0,359. Alternatif terbaik berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode APHP tropis alternatif terbaik sehingga Honda BR-V dengan nilai preferensi sebesar 0,634. Alasan alternatif terpilih Honda BR-V memiliki nilai tertinggi karena memiliki keunggulan pada aspek keselamatan yang merupakan kriteria dengan bobot terbesar. Dalam penelitian ini, selain itu kendaraan ini merupakan fitur keamanan yang lebih lengkap dibandingkan alternatif lainnya, termasuk harga dan biaya perawatan relatif lebih tinggi. Keunggulan pada aspek keselamatan mampu memberikan nilai yang lebih baik, sehingga menempati perangkat pertama. Referensi yang pertama, mengapa memilih metode APHP dan tropis? Metode APHP ini karena mampu menentukan tingkat kepentingan serta kriteria melalui perbandingan berpasangan sehingga menghasilkan bobot dan objektif. Setelah bobot diperoleh, metode tropis digunakan untuk melakukan perankingan alternatif terhadap kedekatan dengan solusi ideal positif dan jaraknya terhadap solusi ideal negatif. Komunikasi kedua metode tersebut menghasilkan proses pengambilan keputusan yang sintesis dan mudah dipahami.
Yang kedua, apa kelebihan metode tersebut? Kelebihan metode APAP adalah mampu mengubah penilaian subjektif menjadi nilai numerik yang terstruktur, sementara ini TOPIS mampu memberikan ranking alternatif secara jelas berdasarkan kondisi terbaik dan terburuk. Kombinasi kedua metode menjelaskan keputusan yang lebih objektif, akurat, dan mudah dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata atau kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih.